Halo guys, ini aku lagi, Helly. Di episode sebelumnya, setelah selamatkan aku dari kemarahan istri Dean yang tiba-tiba, Erik menghilang lagi tanpa alasan dan bahkan tak mau repot-repot mengangkat teleponku. Ditambah gempuran kritik yang terus-menerus dari pembenciku membuatku makin depresi. Sekarang karirku di ujung tanduk, begitu juga hubunganku dengan Erik. Karena khawatir padaku, Anna dan Kurt naik pesawat mengunjungiku dan tinggal beberapa saat bersamaku untuk pastikan aku baik-baik saja. Kemudian suatu malam, Anna menerima panggilan telepon yang mengatakan bahwa Kurt terlibat perkelahian dan sekarang ada di rumah sakit. Kami segera pergi ke sana dan mendapati tempat itu penuh dengan paparazzi. Apa mereka di sini karena aku? Tapi bagaimana mereka tahu kalau aku datang? Masa bodoh, aku perlu segera memeriksa keadaan temanku sekarang. Pada perjalanan menuju kamar Kurt, kami melewati pintu yang terbuka. Jadi aku mengintip ke dalam dan herannya, kulihat Erik duduk di tempat tidur dan seorang perawat sedang merawat hidungnya yang berdarah. Will dan Clara juga ada di sana. Will sibuk dengan teleponnya dan Clara berdiri di samping Erik. Langsung aku dan Anna saling berpandangan. Itu menjelaskan masa paparazzi di luar sana dan tentunya itu bukan suatu kebetulan kalau Erik dan Kurt berada di sini kan? Saat melihat Erik, dadaku terasa sesak. Aku hanya ingin berlari ke arahnya dan berada di sampingnya, tapi dia langsung berpaling begitu mata kami bertatapan. Merasa apa yang kurasakan, Anna meraih tanganku dan menarikku pergi. Saat kami tiba di ruangan Kurt, kami segera mendatanginya dan bertanya apa dia baik-baik saja. Untungnya dia hanya mendapat beberapa luka sayat dan memar. Lalu kukatakan, aku lega kamu tak apa Kurt, sekarang kita keluar dulu dari sini. Kurasa sebaiknya kita tak di sini terlalu lama. Tepat saat itu Phil datang. Berita tersebar cepat di Hollywood dan dia sudah membaca soal perkelahian itu di internet dan langsung menuju ke sini untuk cari tahu yang terjadi. Kami pergi lewat pintu belakang untuk menghindari para reporter yang haus berita. Setelah kami aman berada di mobil Phil, Anna jadi tak sabaran. Sekarang kamu bisa cerita ke kami seluruh ceritanya. Apa yang terjadi? Kukira kamu akan menemui band temanmu. Kurt meringis. Ya ampun, biarkan aku ambil napas dulu. Aku kelaparan sekarang setelah perkelahian itu. Ayo kita beli makan dulu lalu akan kuceritakan ke kalian semuanya. Anna dengan enggan mengangguk setuju. Jadi Phil mengantar kami ke resto kendara lewat terdekat. Kemudian sambil mengunyah burgernya, Kurt mulai cerita. Masalahnya, kamu tahu, aku sedang ada di konser dan Erik juga, seperti yang kalian tahu. Di tengah pertunjukan aku pergi ke kamar mandi dan berpapasan dengannya tapi kami saling mengacuhkan. Lalu saat aku keluar dari toilet pria, ku dengar suara yang tak asing di lorong. Jadi aku berhenti sejenak dan menyadari kalau itu Erik yang sedang bicara dengan manajernya mengatakan, baiklah, akan kulakukan sesuai keinginanmu, akan kuputuskan hubungan dengan Helly. Ya ampun, apa dia sungguh bilang begitu? Anna berseru. Ya, itulah yang pertama kali muncul di benakku juga. Kurt melanjutkan. Kalian tahu, aku sangat marah. Ku berlari ke arahnya dan memukul tepat di muka bodohnya. Itulah bagaimana kami akhirnya berkelahi. Helly, sudah kuperingatkan kamu sebelumnya. Erik cuma ingin dapat untung dari ketenaranmu. Begitu ada sedikit saja masalah, dia langsung pergi. Anna dan Phil juga setuju dengan Kurt dan menunjukkan ketidaksukaan pada Erik. Sedangkan aku hanya menatap keluar jendela dan merasa sangat terpukul. Ini sama seperti beberapa tahun lalu, dan disinilah aku patah hati sekali lagi. Anna menepukku di pundak dan bertanya apa aku baik-baik saja. Aku tertawa dan berkata, tak apa, aku baik-baik saja. Tak satu pun yang dilakukannya membuatku terkejut lagi. Meskipun kukatakan itu padanya, aku tak bisa hilangkan perasaan dalam hatiku bahwa ada hal lain dalam cerita ini. Mungkin Kurt salah paham atas yang dikatakannya. Maksudku, dia kan selalu pemarah dan agak memusuhi Erik. Malam itu aku tak bisa tidur. Sebaliknya, kulihat-lihat ponselku dan mengenang foto-foto lamaku dengan Erik. Dulu kami terlihat begitu bahagia. Sekarang semuanya berantakan. Air mata terus mengalir hingga aku tertidur. Aku bangun terlambat esok paginya dan dengan malas ku ambil ponselku. Mataku terbelalak saat kulihat postingan Instagram Anna. Di sana, terpapar untuk dilihat dunia cerita tentangku dan Erik, termasuk cinta kami yang bersemi saat SMA dulu. Bagaimana aku meminta manajernya untuk memberinya kesempatan, mendukungnya dengan terbang ke LA, dan selalu ada untuknya saat dia membutuhkanku, dan sebagai balasannya, dia mengkhianatiku.
Tak hanya sekali, tapi 2 kali. Untuk mendukung hal ini, dia juga lampirkan banyak sekali foto lamaku dengan Erik yang terlihat kasmaran. Postingan Ena jadi viral dan ada ratusan komentar dari para penggemar dan pengikut. Kebanyakan dari mereka simpati padaku dan memusuhi Erik. Kemudian ku baca beberapa berita hari ini mengekspos Erik dengan tajuk utama Erik si pengkhianat dan wajah asli Erik. Kurasakan kepedihan dalam hatiku. Aku tahu dia sudah mengacau, tapi aku tak ingin ini terjadi padanya. Aku langsung menelpon dan mengirim pesan padanya, tapi dia tak menjawab. Ya Tuhan, kenapa semuanya begitu kacau? Ku berlari ke dapur dan menemukan Ena sedang membuat kopi seolah tak terjadi apa-apa. Ku lambaikan postingan itu di depan wajahnya dan berkata, Ena, apa yang sudah kamu lakukan? Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, dia layak mendapatkannya, Hallie. Aku tak akan diam saja melihat karirmu merosot hanya karena bajingan itu. Dunia perlu tahu kebenarannya. Kamu tak bisa menanggung ini semua sendirian saja. Aku lalu memohon padanya untuk menghapus postingan itu dan akhirnya dia setuju melakukannya. Meskipun itu tak ada bedanya karena semua orang sudah melihatnya. Aku tak setuju dengan apa yang Ena telah perbuat, tapi aku tak bisa salahkan dia karena melakukannya. Dia hanya ingin melindungiku dan benci melihatku sangat bersedih. Dan rencananya berhasil karena aku tak lagi dianggap sebagai penjahat di mata media. Dan jumlah pengikut di laman penggemarku juga meningkat secara signifikan. Segalanya tampak mereda setelah beberapa hari dan kuputuskan kalau aku hanya perlu menghapus Erik dari pikiranku sekali dan untuk selamanya. Karena drama ini sudah menyita begitu banyak waktuku untuk bermusik. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari studio dan mendapati Will sedang menunggu di luar apartemenku. Dia bilang ingin bicara 4 mata denganku soal Erik. Aku tak mau berurusan dengan semua ini, tapi aku tak mau menyebabkan keributan di depan umum. Jadi aku suruh dia masuk ke dalam. Segera setelah kami duduk, dia memelototiku dan berkata, "Kuharap kamu puas dengan dirimu, karena kamu sudah sukses merusak karir Erik demi kepentingan egoismu sendiri. Tapi ingat kalau dia adalah bintangnya, bukan kamu. Dan kecuali kamu lakukan sesuatu untuk memperbaiki ini, aku akan pastikan kamu tak akan pernah dipekerjakan lagi." Aku sangat marah. Beraninya laki-laki ini masuk ke rumahku dan mengancamku. Oke, silahkan kau coba sesukamu, tapi menyalahkanku tak akan berhasil. Ini semua salahmu. Aku tahu kalau kau dan perusahaanmu memaksanya mengencani Clara. Dia mencibir. Kamu ini gadis kecil bodoh. Kamu kira Erik melakukannya karena aku memaksanya? Jelas tidak. Dia laki-laki dewasa dan cukup pintar untuk tahu kalau dia mengelak rumor pacaran itu, maka akan berpengaruh pada proyek duetnya dengan Clara dan juga reputasi mereka. Jadi dia setuju saja dan bahkan memintaku membantunya menutupi hubungan palsu ini. Dia memilih ketenaran, bukan kamu. Aku duduk di sana terdiam. Aku tak ingin percaya apa yang Will katakan, tapi bagaimana bisa? Dia mengatakan persis apa yang kuragukan. Begitu muncul sinyal masalah, Erik meninggalkanku dan lari ke Clara demi kebaikannya sendiri. Dan kali ini sejarah kembali terulang lagi. Setelah Will pergi, aku merasa jiwaku begitu kosong, hampa. Aku hanya menatap kehampaan berusaha hindari kenyataan. Tapi apa gunanya? Semua tak ada artinya lagi sekarang. Jadi dalam kepedihan, aku pergi ke bar di kota dan mulai minum untuk melupakan masalahku. Hal berikutnya yang kuingat adalah Ena muncul. Ternyata dia menelponku, tapi aku terlalu mabuk. Jadi bartender menerima panggilan itu dan menyuruhnya datang menjemputku. Esok paginya aku terbangun di sofa dengan sakit kepala yang luar biasa. Ena tertidur di sofa beanbag di sebelahku. Dia pasti sangat lelah sudah mengurusiku semalaman. Terima kasih Ena, kamu teman yang hebat. Kuselimuti dia dan menyiapkannya segelas susu dengan kartu ucapan terima kasih. Kemudian aku pergi keluar untuk jalan-jalan menyegarkan pikiran. Kupasang headphoneku dan biarkan musik menuntunku. Sebelum kusadari, aku sudah jalan sampai Desta Records. Aku tersenyum karena teringat akan diriku kenapa aku datang ke LA pada awalnya. Ini demi wujudkan impianku dalam bernyanyi. Aku sudah sampai sejauh ini dan itu berkat kerja keras dan ketekunan. Aku tak boleh menyerah sekarang. Aku bisa melalui hal ini. Pikirku dalam hati, lalu kuhirup udara pagi yang segar. Tapi kemudian kulihat seseorang berbaring di depan pintu studio sambil memeluk botol wine yang kosong. Kuintip ke arah sana. Erik, kenapa dia di sini? Aku langsung berbalik mulai berjalan pergi.
Aku tak bisa terus biarkan Erik menjatuhkanku. Dia sekarang adalah orang asing buatku. Itu yang pikiranku katakan padaku, tapi tubuhku tak mau mendengarnya. Sebelum bisa kuhentikan diriku sendiri, ku bergegas kembali padanya dan dengan lembut menggoyangnya. Hei, bangun Erik, kamu bisa masuk angin. Dia terbangun dan melihat sekeliling, kemudian terlihat kaget saat melihat ternyata itu adalah aku. Dia terlihat buruk, seolah memiliki masalah dan terlihat sangat menderita dalam waktu yang singkat. Dengan mata memelas dia berkata, Haley, kumohon, aku perlu bicara padamu. 녹화까지 할게요. 녹화.